ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Bismillah warahmatullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Qur'anul Azim. Masih pada ayat 221 dari surah Al-Baqarah. Firman Allah Ta'ala, "Wa la tanki'ul musyrikati hatta yu'minna wal 'amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum." Al-ayah. Para ulama berselisih pendapat dalam penafsiran ayat ini. Sebagian fuqaha menyatakan Allah haramkan menikahi wanita musyrik di surat Al-Baqarah ini. Wala tankihul musyrikat, jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Allah haramkan menikahi wanita musyrik di ayat ini di surat Al-Baqarah. Kemudian di surat Al-Maidah Allah menghalalkan wanita ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani diperkecualikan, di mana mereka dihalalkan oleh Allah untuk dinikahi oleh mukminin. Allah sebutkan di surat Al-Maidah, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ. Dihalalkan untuk kalian menikahi wanita-wanita mukminah, juga wanita yang terhormat yang menjaga kehormatannya dari ahli kitab sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Kalau kalian ingin menikahi mereka, bukan dengan cara zina, bukan pula menjadikannya sebagai wanita simpanan, tapi dinikahi sebagai istri. Kemudian Allah halalkan wanita ahli kitab di surat Al-Maidah. Pendapat yang demikian bahwa Al-Maidah mengkhususkan atau mengecualikan umuman wanita musyrik yang ada di surat Al-Baqarah ini, ayat 221. Ini pendapat Ibnu Abbas, Malik bin Anas, Sufyan bin Sa'id al-Thawri, Abdurrahman al-Auza'i, dan beberapa ulama lain. Terangkan oleh Qatadah dan Sa'id bin Jubair rahimahumullah, lafaz ayat ini umum mencakup semua wanita musyrik. La tankihul musyrikat hatta yu'minna, jangan kalian menikahi wanita musyrik sampai mereka beriman. Maka umum, ayat memang umum, larangan menikahi wanita musyrik, wanita kafir, siapapun. Tetapi dikhususkan dari keumuman ini, tidak masuk dalam keumuman ini wanita-wanita ahli kitab atau kitabiyat,
seperti yang disebutkan di surat Al-Maidah tadi. Kemudian menurut Imam Syafi'i rahimahullah dalam salah satu pendapat beliau, sehingga dua pendapat ini sebetulnya sama. Hanya saja Imam Malik, Tsauri, Auza'i berpendapat ahli kitab masuk dalam umuman ayat ini. Hanya saja kemudian dihapus yang berkaitan dengan wanita ahli kitab, dihalalkan dalam surat Al-Maidah. Itu tadi nada yang melalui. Ataupun Imam Syafi'i dan juga Qatadah dan Sa'id bin Jubair menyatakan bukan dihapus, tetapi memang keumuman ayat ini keumuman yang maksus, keumuman yang dikhususkan, tidak mencakup semuanya. Seperti kalau dalam bahasa orang, kalau dikatakan saya makan durian, maka durian umum. Kalau dibilang durian ya mencakup dagingnya, bijinya, kulitnya. Tetapi dipahami tentunya yang dimaksud hanya khusus dagingnya. Ini yang dimaksud umum, tetapi yang dikehendaki adalah khusus. Dan itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dalam ayat ini. Intinya sama, bahwa wanita-wanita ahli kitab dihalalkan oleh Allah, diperkecualikan dari keumuman ayat ini, tidak diharamkan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Habib rahimahullah bahwa menikahi wanita Yahudi, budak Nasrani, walaupun itu halal, dihalalkan oleh Allah, namun hal itu berat dan tercela. Berat bagi seorang mukmin, bagi seorang lelaki, hidup berumah tangga satu ranjang dengan orang yang kafir, tidak mengimani Allah, tidak mengimani Rasul sallallahu, ibadah kepada selain Allah, memang dihalalkan oleh Allah. Namun itu perkara yang berat. Dijelaskan pula oleh Imam Ishaq Ibn Ibrahim Al-Harbi bahwa sebagian ulama lain berpendapat surat Al-Baqarah ini justru sebagai nasikh, sebagai yang menghapus. Sementara yang di surat Al-Maidah dan halalnya wanita ahli kitab itu mansukh, yang dihapus. Ayat ini 221 justru menghapus ayat di surat Al-Maidah yang menghalalkan wanita ahli kitab. Maka dengan itu para ulama yang lain mengharamkan nikah dengan wanita musyrik, dengan wanita kafir, baik itu ahli kitab ataupun non ahli kitab, dari Yahudi, Nasrani atau agama selain Islam lainnya, haram. Adapun yang di surat Al-Maidah Allah halalkan wanita mukminah dan wanita ahli kitab, itu sudah dihapus dengan ayat ini. Jangan kalian nikahi wanita musyrik sampai mereka beriman. Ini pendapat para ulama lain demikian. Pendapat mereka ini dikuatkan dengan asar yang mereka bawakan dari Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab
radhiyallahu ta'ala anhu, kalau beliau ditanya tentang hukum menikahi wanita Yahudi atau Nasrani, kata beliau, harramallahu al-musyrikati 'ala al-muslimin. Allah haramkan di kaum mukminin nikahi wanita-wanita musyrik. Diharamkan oleh Allah. Kata beliau, wala a'rifu syai'an minal isyraq a'zama min an taqula al-mar'atu rabbuha Isa aw abduhu ibadillah. Dan aku tidak tahu kesyirikan yang lebih besar dari seseorang yang wanita yang meyakini bahwa Rabbnya, Tuhannya adalah Isa, dari Nasrani, atau Tuhannya adalah hamba dari hamba-hamba Allah, seperti Yahudi meyakini Uzair anak Allah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati billah rahmani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quranul Azim karya Imam Abu Ghazali Ibnu Katsir rahimahullah, masih pada ayat ke-221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatul mu'minatin khairun min musyrikatin walau a'jabatkum wala tankihul musyrikin hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabatkum. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Telah kita sebutkan penjelasan para ulama tentang ayat ini, wala tunkihul musyrikin, tentang wajibnya wali di dalam pernikahan, dan bahwasanya pernikahan itu tidak sah tanpa wali. Nikah batil, pernikahan tersebut pernikahan yang batil. Di riwayat lain disebutkan dengan lafaz fahiyadzaniyah, wanita yang nikah tanpa walinya maka dia penzina. Wal'iyadzubillah. Dalam ayat ini pula disebutkan oleh para ulama, seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Uwaizmindah rahimahullah, tentang siapa wali itu. Yang dimaksud dalam pembahasan pernikahan wali bagi wanita. Imam Malik sendiri rahimahullah menyebutkan setiap yang meletakkan wanita itu di posisi yang baik, artinya dia berusaha dan perhatian sangat agar wanita ini mendapat kebaikan, dimuliakan, tidak sembarangan, dipilih, diteliti, dicari suami yang layak dan baik untuknya, maka itu wali baginya. Baik itu dari asabah, ma'ruf dalam masalah waris, asobah dari kalangan lelaki, anaknya, bapaknya ke atas, kakek, bapaknya kakek, atau paman saudara bapak. Nah, ataupun kata Imam Malik dari Zawul Arham, yang punya hubungan rahim dengan wanita ini tetapi bukan ahli waris, seperti khol, paman saudara ibu, atau kakek, bapaknya ibu,
setiap mereka yang menghendaki dan ada kasih sayang, ada perhatian kepada wanita ini. Atau bahkan kata Imam Malik, orang asing, artinya bukan keluarganya, imam, atau orang yang diwasiatkan, mendapat wasiat dari bapak wanita ini untuk memperhatikan dan mencarikan calon atau suami yang baik baginya. Semua itu wali. Intinya kata Imam Malik, orang yang betul-betul menghendaki kebaikan bagi si wanita ini, mencarikan suami yang akhlak, yang mulia dan bertanggung jawab kepadanya. Di riwayat lain Imam Malik juga sebutkan wali adalah dari ashabah, hanya dari ashabah. Dalam ilmu waris dibahas ashabah, ke bawah anaknya, cucunya, atau bapaknya, bapaknya kakek, terus ke atas kalau mungkin masih hidup, atau pamannya, saudaranya bapak, atau saudara-saudaranya, kakaknya, adiknya yang laki. Semua ini ashabah. Maka siapapun dari mereka ini, dari ashabah ini yang merasa bertanggung jawab dan memilihkan yang terbaik bagi si wanita, maka dia adalah wali baginya. Disebutkan oleh Imam Malik dari riwayat Ibnu Qasim, kalau seorang wanita dinikahkan oleh selain walinya dengan seizin wanita ini, artinya dia ridho dan mau, tapi bukan walinya yang menikahkan. Kalau kemudian wanita ini wanita terhormat, wanita yang mulia dan ma'ruf di mata kaum muslimin, di masyarakat kaum muslimin, kalau keluarganya keluarga terhormat, terpandang, orang baik, orang mulia, maka wali wanita ini boleh memilih dari dua pilihan, yaitu mengikrar, menerima apa yang sudah terjadi, diridhoi oleh mereka dan diterima pernikahan tersebut. Atau pilihan kedua, fasakh, ini memutus hubungan pernikahan tersebut, dipisahkan antara wanita ini dengan laki yang dinikahkan dengannya tanpa izin walinya. Itu kata Imam Malik kalau wanita itu wanita yang terhormat, yang mulia, dan orang tahu keluarganya keluarga baik, keluarga terhormat. Tetapi kalau itu wanita yang selain terhormat, dani'ah, yang orang tahu itu tidak seperti layaknya muslimah yang terhormat atau keluarga yang terhormat, disebutkan oleh beliau seperti wanita yang dimerdekakan, bekas budak, atau wanita hitam dari suku Qibط, kata beliau, dari Mesir karena Qibtiyah. Demikian pula kalau wanita itu dikenal sebagai pekerja seks komersial, wanita yang jelek martabatnya di mata kaum muslimin atau masyarakatnya, yang semacam ini disebutkan oleh Imam Malik boleh diteruskan pernikahannya
dan tidak ada hak bagi walinya untuk fasakh, untuk memutus atau merusak akad yang sudah terjadi, karena setiap orang teranggap cukup baginya, teranggap satu rumpun atau satu derajat dengannya, karena beda antara yang terhormat, terpandang, bukan kayanya tetapi kehormatan bagi wanita ini dan keluarganya, dengan wanita yang seperti disebutkan oleh beliau tidak terhormat. Ini satu riwayat. Di riwayat lain Imam Malik sebutkan bahwa wanita yang terhormat ataupun tidak terhormat tidak boleh ada yang menikahkannya kecuali wali mereka atau sultan, pemerintah, imam walinya atau pemerintah. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Munzir rahimahullah. Di dalam permasalahan ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran ayat 71 At-Taubah wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin lelaki, kaum mukminat wanita, sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain. Oleh sebab itu kaum mukminin secara umum mewarisi harta saudara mereka muslim yang lain ketika meninggal, tentunya dengan ketentuan dan syarat. Kalau seorang muslim mati dan tidak memiliki keluarga, tidak memiliki ahli waris, kemana hartanya? Kepada kaum muslimin. Kembalikan ke Baitul Mal dan dibagikan juga kepada kaum muslimin. Maka sah kata para ulama untuk dinyatakan kaum muslimin itu wali bagian untuk yang lainnya. Sebaliknya pun demikian, kalau seorang muslim melakukan tindak jinayah, kriminalitas, membunuh, motong tangan orang atau yang semisalnya, dan dia tidak punya aqilah, tidak punya keluarga yang bisa menanggung biaya tebusan dan rugi dia, siapa yang akan menanggung? Muslimin. Kembalikan ke Baitul Mal, tanggung kesalahan atau perbuatan kriminal muslim tersebut. Tentunya di sana ada wilayah perwalian yang lebih dekat dari yang lain. Ada bentuk perwalian, wali itu bertingkat-tingkat. Sebagian lebih dekat, lebih berhak dibanding yang lain. Semakin jauh, semakin tidak ada hubungan, ya semakin tidak berhak. Semakin dekat, semakin banyak kaitan dengan wanita ini, semakin berhak sebagai wali baginya. Sebagaimana pula kata Imam Ismail bin Ishaq rahimahullah, kerabat pun demikian. Ada kerabat yang lebih dekat, ada kerabat yang lebih jauh. Semakin turunannya lebih dekat kepada seseorang, semakin dekat hubungannya tentunya, semakin baik hubungannya. Semakin jauh, ya semakin jauh pula. Ini merupakan keponakannya cucu dari pamannya kakek. Jauh, kerabat memang masih ada hubungan darah, tapi jauh. Sementara yang lain pula masih keponakannya sendiri, pamannya dekat.
semakin dekat, semakin erat hubungan antara kerabat yang satu dengan yang lain. Demikian pula kata beliau tentang perwalian. Oleh sebab itu, sebagian ulama kemudian menjelaskan kalau seorang wanita di tempat yang tidak ada pemerintah padanya, tidak terjangkau oleh kekuasaan pemerintah, dan dia tidak punya wali, wali yang syar'i, maka boleh di kala itu si wanita mematrakkan urusan dirinya tentang pernikahan kepada orang yang terpercaya, yang menginginkan yang terbaik bagi wanita ini, tidak akan menjerumuskannya, akan berposisi sebagai wali, tidak akan sembarangan berusaha yang terbaik untuk si wanita ini. Hal ini karena pernikahan itu harus, artinya orang butuh, pasti ada dan selalu dilakukan pernikahan tersebut. Maka dilakukan ini dengan cara yang terbaik, sebaik mungkin di cara yang dilakukan untuk kehormatan dan kemuliaan si wanita. Ini kalau kondisinya si wanita itu di tempat yang tidak bertuan, artinya tidak terjangkau oleh kekuasaan atau pemerintahan, atau seperti kata Imam Malik, wanita yang lemah kondisinya, tidak dikenal oleh orang dan tidak punya wali, orang yang mungkin dalam keadaan miskin terkadang, atau sangat-sangat rendah kelas ekonominya, tidak dikenal dan tidak punya wali, maka boleh dia menyerahkan urusan pernikahannya kepada orang yang terpercaya untuk menikahkan dirinya. Ini serupa dengan orang yang tidak memiliki pemerintah. Adapun kalau seorang wanita menyerahkan urusan kehormatan dirinya kepada seseorang, padahal ada wali-walinya, tidak dia perhatikan, tidak dia anggap wali-wali yang ada, maka wanita telah melakukan pelanggaran, menyepelekan atau menggampang-gampangkan masalah perwalian yang itu syarat dalam pernikahan, yang tidak boleh ditinggalkan kecuali dalam keadaan-keadaan darurat seperti yang disebutkan tadi. Ini perkara yang mungkar, yang akan diingkari oleh pemerintah dan kaum muslimin secara umum mengingkarinya. Yang mengerti agama, yang mengerti akhlak akan mengingkari hal yang semacam ini. Bagaimana seorang wanita punya keluarga, ada bapaknya, ada pamannya, ada saudaranya, ada anaknya mungkin kalau dia janda, tidak dia anggap semua mereka tersebut dan dia menikahkan dirinya sendiri atau dia lari dengan calon suaminya, dinikahkan oleh seseorang yang
mungkin dibayar olehnya atau dengan cara lain melangsungkan pernikahan tersebut. Yang semacam ini, kata para ulama, harus difasakh, dirusak akadnya, tidak dianggap, dilaporkan kepada hakim, kepada pemerintah, untuk kemudian dipisahkan antara mereka. Tidak dianggap akad pernikahan yang sah. Dan ini haram, pernikahan yang haram. Dan ini pula dari sisi lain lebih menjaga dan lebih memuliakan atau menghormati furuj, masalah kehormatan atau kemaluan wanita. Yang kita tahu syariat menunjukkan perkara itu haram, perkara yang enggak gampang. Orang sampai dirajam, sampai mati, atau dicambuk kalau dia belum nikah. Karena dahsyatnya pelanggaran tentang hal ini berat, maka tidak boleh dirangkai kecuali dengan sesuatu yang jelas, dengan udzur syar'i yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Orang dengan tenang dan bisa bertanggung jawab, dia lakukan perbuatan ini dengan sah, dengan cara yang halal, diperbolehkan oleh Allah, dan dipersaksikan itu oleh kaum mukminin. Kemudian juga tentunya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat, di hadapan kaum mukminin. Dia nikah sah menurut syariat, dalam penilaian Allah, maupun menurut kaum mukminin. Adapun semacam ini yang walinya ada dan dia nikah sendiri atau pinjam wali, memasrahkan pewalian dirinya kepada orang lain, maka yang semacam ini harus difasakh, dirusak akadnya, tidak dianggap. Dan ini meluruskan apa yang sering atau kadang dilakukan oleh beberapa orang ketika sudah terjerat dalam kelompok-kelompok tertentu, terikat dengan jamaah tertentu, dalam tanda kutip disebut jamaah karena mereka itu firqah pada kenyataannya, golongan yang sempalan dan memecah belah kaum muslimin, punya imam yang dibaiat, kemudian semaunya menikahkan anggotanya. Fulan dan fulana dinikahkan oleh imamnya, fulana dan fulan dinikahkan oleh amirnya. Padahal mereka punya wali, punya bapak, terhormat keluarganya, punya paman, punya saudara, dan tersinggung mereka dengan dilangkai macam itu. Perkara buruk, perkara yang sangat besar. Oleh sebab itu Allah sebutkan pernikahan itu mitsaqan ghalidha, perjanjian yang besar. Bayangkan yang seperti itu dahsyatnya azab, berubah 180 derajat menjadi halal dengan akad nikah, qabiltu nikah. Hanya disebutkan perjanjian yang besar. Tidak boleh diremehkan dan digampang-gampangkan permasalahan ini. Akan memikul beban tanggung jawab besar di hadapan Allah. Mereka yang berani menikahkan seorang wanita dengan lelaki lain tanpa sepengetahuan walinya, tanpa seizin walinya, padahal ada. Dan bisa didatangi, bisa dimintai keridhaan atau izin. Disebutkan oleh para ulama pula hubungan akad yang telah
terjadi, dibiarkan. Karena perkara itu kalau kemudian terlanjur, sudah berjalan dan tidak diragukan, maka diteruskan atau dibiarkan seperti yang telah terjadi. Ini menurut Imam Malik. Tetapi menurut Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama-ulama mazhab Syafi'iyah, pernikahan semacam ini pernikahan tanpa wali, maka harus difasakh, harus dipisah akadnya, dipisahkan keduanya. Mutlak, baik mereka berdua sudah menjalin hubungan suami istri ataupun belum, dipisahkan, dirusak akad yang sudah terjadi. Dan kalau kemudian mati salah satu dari keduanya, dikala belum difasakh misalnya, belum sempat difasakh, suaminya mati atau istrinya mati, disebut suami istri dalam tanda kutip tentunya. Karena dalam mazhab Syafi'i tentunya bukan istri atau bukan suami yang sah. Kalau salah satunya mati, maka tidak ada warisan di antara keduanya. Yang suami tidak mewarisi istri, yang istri pun tidak mewarisi suaminya. Karena itu pernikahan yang tidak sah, akad yang berwujuh tidak sah. Hal ini karena perwalian itu fardu dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i. Dan kuat pendapat beliau tentunya. Bagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat, wa ankihul ayata minkum, nikahkan, tankihuhunna bi'izni ahlihinna, nikahkan mereka, menikahi mereka, nikahi wanita-wanita itu dengan seizin keluarganya, para walinya. Ala ta'duluhunna, juga di dalam hadis Rasulullah sebutkan yang telah lalu, la nikah illa biwali, tidak sah pernikahan itu tanpa wali. Ini merupakan fardu yang sangat kuat dalam syarat pernikahan. Dan Imam Syafi'i pula, para ulama mazhab beliau tidak membedakan antara wanita yang terhormat ataupun tidak terhormat, seperti pendapat atau mazhab Imam Malik. Imam Syafi'i tidak membedakan. Nikah mereka tanpa wali, sah hukumnya. Hal ini karena kesepakatan para ulama bahwa kaum muslimin itu sama, tidak ada beda dalam masalah darah atau nyawa. Dengan Rasulullah sebutkan, al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum, muslimin itu sekupuk darahnya atau nyawanya. Artinya kalau misalnya seorang wanita menzina yang tidak terhormat, dipotong tangannya dan kejahatan, maka sepakat ulama pelakunya harus istiqomah kalau itu dituntut oleh pihak keluarganya. Sama, nggak kemudian dinyatakan, oh nggak bisa, ini wanita tunasusila, maka nggak bisa dihukum qisas karena yang melakukannya orang terhormat. Ya, darah dan nyawa kaum muslimin dibatin, cukup semuanya. Atau seorang budak dibunuh, atau bekas budak yang dibunuh, atau yang berkulit hitam dari istri yang tadi ketika Imam Malik dibunuh, maka disepakati oleh ulama qisas pelakunya, pembunuhnya enggak kepalanya, tidak ada alasan kemudian dibedakan karena
korban adalah orang rendahan taraf sosial masyarakatnya, sementara pelakunya orang terhormat, maka tidak bisa dikisos. Bila sama derajat sepupu darah dan nyawa kaum muslimin. Ini kesepakatan para ulama, maka dijelaskan oleh Imam Syafi'i demikian pula dalam masalah perwalian dalam nikah. Semua harus dengan wali. Tidak dibedakan wanita terhormat ataupun tidak terhormat. Semua dalam Quran dan Sunnah. Dan ini tentunya lebih menekankan seperti yang kita sebut tadi, agar tidak gegabah dan tidak mempermudah masalah perwalian ini. Apalagi Imam Syafi'i sendiri menyatakan sah. Jadi sah pernikahan atau akad di antara keduanya kalau tanpa wali. Walaupun setelah hukum tidak berhubungan suami istri. Permasalahan yang sudah disebutkan oleh para ulama tentang pernikahan yang terjadi tanpa izin wali, tanpa wali, kemudian diizinkan oleh wali mereka atau wali wanita setelah dukul, setelah mereka berhubungan suami istri. Kalau menurut Imam Malik dan para ulama mazhab beliau, hal itu boleh diizinkan oleh wali. Kalau terjadi, ya boleh. Kalau izin itu pun karena ada kerabat atau hubungan dekat antara wali dengan si wanita. Dan ini kalau pernikahan itu terjadi bukan dalam bentuk wanita yang menikahkan dirinya sendiri. Kalau seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, baik itu tanpa wali yang jauh ataupun yang dekat, maka pernikahan semacam ini tidak bisa dibenarkan sama sekali. Walaupun itu telah seperti tadi beranak pinak, punya anak, mungkin tidak punya cucu, tidak bisa dibenarkan sama sekali. Kalau nikah itu wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Tidak wali yang dekat, tidak pula wali yang jauh, tidak pula pemerintah sama sekali tidak diwali si wanita ini dalam pernikahannya. Tetapi kalau sudah terjadi anak dari mereka itu dinisbatkan kepada bapaknya. Anaknya dinisbatkan kepada bapaknya, dan yang lebih penting hukum had gugur karena ini syubhat. Hukum had gugur, tidak kemudian dianggap oh ini berarti zina, maka si lelaki juga si wanita harus dirajam. Tidak, gugur hukum had dari mereka. Hanya saja akad nikahnya yang difasakh atau tidak dianggap sah oleh para ulama. Tentang perwalian ini pula, susunan perwalian ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena wali itu banyak seperti kita tahu tadi. Kalau Imam Malik rahimahullah menyebutkan yang paling tinggi, yang paling kuat dalam perwalian adalah anak ke bawah. Anak, cucu, anaknya cucu, cucunya cucu, ke bawah terus. Laki, maaf. Anak laki ke bawah. Anaknya anak laki, cucunya anak laki, cucunya cucu laki, terus ke bawah. Dimaksud buku kalau semua itu laki, dari keturunan laki.
Ini paling tinggi perwaliannya kata Imam Malik. Tinggal itu janda misalnya yang paling berhak, paling kuat perwaliannya untuk menikahkan wanita ini menurut Imam Malik adalah anaknya, anak lakinya. Kalau anaknya misalnya meninggal, dia punya cucu lakinya yang menikahkan. Cucunya mungkin meninggal, anaknya cucu. Wahakata. Kemudian peringkat kedua, al-aba, bapak. Bapaknya si wanita, kakeknya, bapaknya bapak, apa? Kemudian peringkat yang ketiga, saudara laki yang sekandung di dekat syahid, saudara laki sekandung, kemudian saudara laki sebapak, saudara kandung, kemudian di bawah itu saudara sebapak. Karena ini juga asoba, saudara sebapak, saudara laki sebapak. Ini disebut dalam ilmu waris hawas atau hasyiah. Kemudian peringkat berikutnya kata Imam Malik, keponakan anak laki dari saudara laki, anak laki atau keponakan laki dari saudara kandung laki. Kemudian keponakan laki dari saudara bapak laki tadi ke bawah, tetapi juga laki. Baru setelah itu kakek, bapaknya bapak ke atas. Tadi saya sebutkan bapak ke atas, keliru. Nah, bapak itu sekedar bapak langsung, bapaknya si wanita. Posisi kakek menurut Imam Malik setelah saudara, bahkan setelah anak saudara, setelah keponakan. Baru datang kakek ke atas. Kakek, bapaknya kakek, kakeknya kakek, terus ke atas. Kemudian peringkat berikutnya al-umumah, aman, saudara, bapak. Kemudian di bawah itu anaknya paman, lisan atau sepupu, yang laki tentunya. Anak laki dari paman ke bawah. Kemudian setelah itu maula. Maula ini yang memerdekakan. Kalau dulunya dia budak, dimerdekakan oleh seseorang, posisi orang yang memerdekakan ini datang berikutnya setelah anak, bapak, saudara, paman, anak paman terus bawah. Berikutnya ini termasuk yang berhak menikahkan sebagai wali adalah orang yang memerdekakan dirinya. Baru kemudian sultan, pemerintah atau qadhi, hakim mengurusi pernikahan, pihak yang bertanggung jawab yang dipilih atau ditunjuk oleh pemerintah mengurusi masalah pernikahan. Adapun al-wasi, orang yang diberi wasiat untuk mengurusi orang anak wanita dan mendidik, membesarkannya, ini menurut beliau mesti dikedepankan dalam masalah pernikahan anak yatim. Dalam masalah pernikahan anak yatim lebih diutamakan dari walinya.
lebih diutamakan dari walinya yang mendapat wasiat untuk bimbing atau mengelola anak yatim ini lebih diutamakan untuk Imam Malik dari wali anak yatim ini. Karena wali yang mendapat wasiat itu posisinya seperti bapak, percaya untuk mengasuh, membesarkan anak yatim ini. Nah, wakil, maksudnya seperti wakil dari sang bapak. Sama kalau keadaannya si bapak hidup dan mewakilkan perwalian itu kepadanya. Contoh, kamu yang menikahkan anak saya. Sama, ini bapaknya sebelum meninggal memberi wasiat. Kamu yang mengasuh, kamu yang membesarkan, termasuk yang kemudian menikahkan si anak yatim wanita ini. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyebutkan kalau ada bapak, maka tidak satu pun berhak menikahkan si wanita selama masih ada bapak kandungnya. Kalau bapak ini mati, maka berikutnya paling kuat atau paling berhak menikahkan adalah kakek dari si wanita, bapaknya bapak. Kemudian ke atas, bapaknya bapak, kakeknya kakek. Semua ini manzilatul ab, posisinya sama seperti bapak. Bapaknya mati ya kakeknya. Kalau kakeknya mati ya buyutnya. Buyutnya nggak ada yang ada canggahnya ya. Canggahnya kalau mungkin masih ya gatingan, masih mengerti dan segalanya. Kemudian kalau kakek itu tidak ada, tingkat berikutnya kata Imam Syafi'i, ukhuwah, saudara-saudara laki tadi. Kemudian yang lebih dekat dan lebih dekat, paman, saudara kandung tentunya lebih dekat dari saudara bapak. Kalau anak dari saudara keponakan, tentunya anak saudara kandung atau keponakan dari saudara kandung lebih dekat dari keponakan saudara laki bapak. Ini menurut Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa bapak lebih berhak dari anak. Berbeda dengan Imam Malik, anak itu lebih berhak dari bapak. Pendapat Imam Syafi'i pula salah satu riwayat dari Abu Hanifah. Di situ ada perselisihan kalangan mereka dalam susunan ini. Sebagian menyatakan kalau selain bapak dan anak, kakek itu lebih berhak dari saudara. Imam Malik, saudara lebih berhak dari kakek. Adapun Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyatakan yang paling berhak menikahkan menjadi wali wanita adalah bapaknya, kemudian anaknya, kemudian saudara, kemudian hak, kemudian anaknya, saudaranya, kemudian hak saudara, baru kemudian paman. Dan oleh para ulama. Adapun dalil Imam Malik, kisah Umar ibnu Abi Salamah yang menikahkan ibunya Ummu Salamah, menikahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sebagai anak selanjutnya insyaallah depan. Wallahu ta'ala alam.
Nah.